Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai ayat 13. Judul dari perikop ini adalah Dosa Musa dan Harun. Ayat firman Tuhan ini sering sekali dikhotbahkan oleh guru sekolah minggu pada anak-anak sekolah minggu. Guru sekolah minggu berkata, Musa adalah nabi yang tidak taat. Akibat ketidaktaatannya, Musa tidak masuk tanah perjanjian. Kemudian, guru sekolah minggu itu mengartikan tidak masuk tanah perjanjian itu adalah tidak masuk surga. Kata-kata guru sekolah minggu ini terekam di memori saya sampai saya sudah tamat sekolah pendeta juga masih teringat pada saya bahwa Musa tidak masuk surga. Ayat firman Tuhan ini saya pernah share kepada teman saya yang pendeta. Teman pendeta juga berkata bahwa Musa tidak masuk surga. Tetapi ketika saya membaca dalam Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 4. Suatu ketika Yesus mengajak Petrus, Yohanes dan Yakobus ke sebuah gunung. Dan di gunung itu Yesus berubah rupa. Kemudian para murid melihat Yesus bersama dengan Musa dan Elia. Ketika saya membaca ini firman Tuhan, saya langsung berkata, Musa itu tidak ada di neraka, tetapi Musa itu ada bersama Yesus di surga. Saya yakin betul bahwa Musa ada bersama dengan Yesus di surga. Timbul pertanyaan, bukankah Musa sudah melakukan dosa? Betul, akibat dosa yang diperbuat Musa, dia bayar harga dan tidak masuk tanah perjanjian. Tetapi ingat, Musa masih dikasih Tuhan kesempatan hidup. Itu artinya ada kesempatan bagi Musa untuk memperbaiki kesalahannya, ada kesempatan untuk minta ampun kepada Tuhan. Kalau Musa minta ampun kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun, bukankah Tuhan itu mengampuni Musa? Kita melihat contoh lain. Bukankah Daud juga pernah jatuh dalam dosa? Ketika Daud jatuh dalam dosa, dia menangis minta ampun kepada Tuhan. Bukankah Tuhan mengampuni Daud? Tetapi ingat, akibat dosa yang dilakukan Daud, anak yang dilahirkan oleh Batseba mati. Itulah harga yang harus dibayar oleh Daud. Pertanyaan yang lebih kurang seperti ini sering sekali dipertanyakan oleh jemaat kepada para hamba Tuhan. Mereka bertanya, kalau ada jemaat yang berbuat dosa, kemudian dia kecelakaan masuk rumah sakit. Di rumah sakit dia sempat minta ampun kepada Tuhan. Kemudian dia meninggal. Apakah dia masuk surga? Saya katakan dia masuk surga. Karena Tuhan kita itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Kemudian lagi mereka bertanya, kalau begitu kita nanti saja kalau sudah mau mati baru bertobat. Saya katakan, kalau kita sudah tahu dosa, bermain-main dengan dosa, nanti iblis itu akan mengeraskan hati kita. Ketika nanti kita mau bertobat,
mau minta ampun tidak bisa lagi. Kenapa? Iblis itu sudah mengeraskan hati kita. Itu sebabnya setiap kita anak Tuhan jangan pernah menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Ingat, surga itu kekal dan neraka itu kekal. Saya berdoa supaya setiap anak Tuhan mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, supaya kita semuanya masuk surga dan tidak ada yang tertinggal. Jangan lupa like, subscribe, tekan sekarang juga ya tekan sekarang juga ya tombol merah tombol merah